Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi Roli Sodri, Waya Shirley Amri, Wahlul Umdatan Lisani, Yafqahui Amma Ba'du. Di sini kami dari kelompok 16 ingin menjelaskan tentang analisis variasi biaya overhead. Yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri yang bernama Andika Maulana. Analisis variasi biaya overhead. Pada bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, total variansi dibagi menjadi variansi harga dan variansi efisiensi. Variansi overhead total yaitu perbedaan antara overhead yang dibebankan dan overhead yang aktual. Juga dibagi menjadi berbagai variansi komponen. Banyaknya variansi komponen yang dihitung bergantung pada metode analisis variansi yang digunakan. Kita akan fokus pada satu metode saja. Pertama, kita akan membagi overhead dalam kategori-kategori tetap dan variabel. Kemudian kita akan melihat variansi komponen untuk tiap kategori. Total variansi overhead variabel dibagi menjadi dua komponen, variansi pengeluaran overhead variabel dan variansi efisiensi. Dengan cara yang hampir sama, total variansi overhead tetap dibagi menjadi dua kategori, variansi pengeluaran overhead tetap dan variansi volume overhead tetap. Kedua, ada perbandingan variansi harga bahan baku dan tenaga kerja. Variansi pengeluaran overhead variabel mirip tetapi tidak sama dengan variansi harga bahan dan tenaga kerja. Terdapat beberapa perbedaan konseptual. Overhead variabel merupakan suatu input yang tidak homogen, gabungan dari sejumlah besar bahan baku seperti bahan baku tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, listrik, pemeliharaan, dan lain-lain. Tarif standar overhead variabel mewakili biaya beban per jam tenaga kerja langsung yang seharusnya muncul pada semua bagian overhead yang variabel. Perbedaan antara apa yang seharusnya dikeluarkan per jam dan apa yang secara aktual dikeluarkan per jam adalah suatu jenis variansi harga. Kemudian yang ketiga ada tanggung jawab pada variansi pengeluaran overhead variabel. Banyak overhead variabel dipengaruhi oleh beberapa pusat pertanggungjawaban seperti contoh utilitas adalah perpaduan biaya gabungan. Jika tingkat konsumsi overhead variabel dapat ditelusuri ke suatu pusat pertanggungjawaban, lalu tanggung jawab dapat dibebankan. Konsumsi bahan baku tidak langsung adalah suatu contoh biaya overhead variabel yang dapat ditelusuri. Kemudian selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Fahri Adlillah. Selanjutnya saya Muhammad Fahri Adlillah ingin melanjutkan pembahasan dari Andika Maulana. Di sini ada variansi efisiensi overhead variabel. Jadi overhead variabel diasumsikan bervariasi sejalan dengan perubahan volume produksi. Jadi overhead variabel berubah sesuai proporsi perubahan jam tenaga kerja langsung yang digunakan. Variansi efisiensi overhead variabel mengukur perubahan dalam konsumsi overhead variabel yang muncul karena penggunaan efisiensi atau tidak efisien tenaga kerja langsung. Variansi efisiensi dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Ada analisis variansi efisiensi overhead variabel. Jadi alasan variansi efisiensi overhead variabel ini yang tidak menguntungkan sama dengan yang tidak dikemukakan adalah penggunaan tenaga kerja yang tidak menguntungkan. Waktu lebih banyak digunakan daripada standarnya karena banyaknya waktu mengganggu pengawas yang tidak berpengalaman dalam pemilihan. Selanjutnya ada variansi overhead tetap. Maksudnya sini adalah kita akan menggunakan contoh Blue Corn Foods INC sekali lagi untuk mengilustrasikan penghitungan variansi overhead tetap. Data tahunan dibutuhkan untuk variansi overhead tetapnya tersebut. Nah, selanjutnya ada variansi pengeluaran overhead tetap. Jadi variansi pengeluaran overhead tetap ini didefinisikan sebagai perbedaan antara overhead tetap aktual dengan overhead tetap yang dianggarkan. Jadi variansi pengeluaran menguntungkan karena overhead tetap yang dikeluarkan lebih sedikit daripada dianggarkan.
Selanjutnya, adapun pengertian dari variansi volume overhead tetap yaitu adalah perbedaan antara overhead tetap yang dianggarkan dan overhead tetap yang dibebankan. Variansi volume mengukur pengaruh perbedaan output aktual dari output yang digunakan di awal tahun untuk menghitung tarif perkiraan standar overhead tetap. Sebagai contoh, pada awal tahun, Blue Corn Food (INC) memiliki kapasitas untuk memproduksi 3 juta bungkus keripik dengan menggunakan 23.400 tenaga kerja. 3 juta bungkus keripik dengan menggunakan 23.400 jam tenaga kerja langsung. Output aktual adalah 2.750.000 bungkus. Jadi output aktual kurang dari perkiraan hanya 21.450 jam yang diizinkan untuk output aktual. Jadi kapasitas yang digunakan lebih sedikit ya dari yang dimiliki, dan biaya dari kapasitas yang tidak digunakan ini terhitung dengan mengalihkan tarif dengan perbedaan dalam kapasitas yang diperkirakan dan dalam jam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh